Ya, Anda kembali bersama kami di Road to Presidential Vote, program khusus Berita 1 News Channel. Dan saya akan memperlihatkan grafik terkait dengan pengamanan besok. Tentara Nasional Angkatan Darat menyiapkan personilnya untuk turut mengawal pelaksanaan pemilihan umum presiden esok. Instruksi netralitas juga terus ditekankan hingga level terbawah. Dan berikut ini 7 pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman. Pertama, Kasat menyatakan hasil pengecekan di lapangan yang terlihat baik. Kedua, belum ada penonjolan yang bersifat anarkis atau penggunaan kekerasan. Ketiga, jajaran TNI Angkatan Darat seluruhnya siap dalam mengawal jalannya Pilpres. Keempat, instruksi netralitas sudah sangat dimengerti oleh level terbawah sekalipun. Kelima, Kasat menekankan agar tidak ada prajurit yang melanggar perintah netralitas. Poin ke-6, untuk mengantisipasi kecurangan, Kasat memerintahkan jajaran Kodim untuk membantu pengawalan kotak suara dari TPS ke TPK dan selama di TPK. Terakhir, atau yang poin ke-7, untuk sinyalemen adanya operasi khusus, hal itu masih belum diverifikasi karena kurang lengkapnya info. Tapi TNI Angkatan Darat sudah mengantisipasi segala kemungkinan. Ya baik, itu tadi statement dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Mudah-mudahan ini juga memberikan rasa aman ya bagi kita yang besok akan berbondong-bondong ke TPS untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Amin. Tadi terakhir soal APBN ya, Terike. Bang Fadli silahkan. Ya, jadi saya kira untuk memperjelas, tentu saja yang namanya APBN kan ada pendapatan dan ada belanja. Nah, kalau kita mau efisienkan, potensial pendapatan kita kan jauh lebih besar sebenarnya. Mulai dari pajak, ya, tax ratio bisa ditingkatkan dari 12 ke 16 misalnya. Kemudian berbagai macam kekayaan alam yang keluar, ya, seperti illegal logging, illegal mining, illegal fishing, dan lain-lain. Itu sebetulnya bisa menjadi masuk ke dalam anggaran pendapatan, gitu ya. Belum lagi yang lain-lain. BUMN kita baru sekarang ini menyetor 3% dari APBN kita. Seharusnya lebih dari itu. Cukai rokok saja 6%, gitu ya, masih kurang. Nah, belum lagi dari sisi belanja. Kalau tidak dikorupsi, anggaran-anggaran ini juga akan lebih banyak manfaatnya kepada rakyat. Potensial income ini ya? Potensial saving kita, misalnya dari untuk belanja kita, misalnya belanja modal, belanja barang, ada yang mungkin bansos yang kurang efektif, ada yang dikorupsi, ada yang mungkin efisiensi di dalam alokasi subsidi misalnya ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita tingkatkan ini, kita bisa lebih banyak dari itu kekayaan kita gitu. Dan kalau sekarang memang hanya 1.800 mungkin 2.000 ya triliun. 1.800. Kan kalau nggak salah ya, ke depan sampai hampir 2.000 triliun gitu. Jadi kita melihat inilah yang menjadi persoalan ke depan, bagaimana kita meningkatkan pendapatan. Jadi tidak hanya bergantung 70% dari tax saja gitu. Nah, tax itu sendiri dari 1.800 triliun APBN kita, wajib pajak kita itu kan 50 juta. Ya. Tapi yang baru tertagih itu, yang baru bayar itu setengahnya, 25 juta. Nah, jadi akan ada upaya dari pemerintahan Prabowo Hatta nanti adalah untuk lebih mengintensifkan pajak itu, sehingga dengan demikian ada kenaikan di APBN itu. Kita menargetkan sampai dengan sampai 2.400 triliun, ya, kenaikan dari 1.800 ke 2.400 triliun, agar supaya kita bisa membiayai program-program yang sudah kami sampaikan kepada rakyat dan rakyat menunggu dengan antusias. Kalau tidak tercapai nggak bisa punya dana buat biaya program dong? Kami yakin tercapai, karena menurut kami APBN 1.800 triliun itu pertama karena banyak kebocoran. Kebocoran itu adalah ketidakefisienan dalam berbagai bidang, kemudian belum digalakkannya pendapatan dari pajak, kemudian ketiga adalah nilai-nilai tambah yang selama ini bukan kita miliki, tapi diambil oleh pihak luar. Katakanlah artinya begini, yang pertama dikerjakan, Mas Tantowi, adalah efisiensi anggaran dulu, baru program dijalankan, atau bagaimana? Efisiensi anggaran itu termasuk dalamnya itu adalah perang besar-besaran terhadap korupsi. Karena kebocoran besar itu ada di korupsi. Jadi kita mempunyai komitmen besar, ya. Komitmen besar untuk melawan korupsi itu. Karena kalau kita bisa menertibkan korupsi itu, maka ya angka yang seperti pernah disebut oleh Ketua KPK
ya sampai dengan 7.000 yang kami sederhanakan cuma sekitar 1.000 triliun, itu bisa menjadi pendapatan yang sangat besar untuk membiayai program-program kami. Kemudian hal-hal lain seperti nilai tambah yang tertahan di dalam negeri. Kita ini terlalu banyak ya perkebunan, tapi nilai tambahnya diambil oleh orang. Dari mulai kopi, dari mulai coklat, ya tidak pernah kita proses di dalam negeri, tapi kita jual barang mentah dengan nilai yang sangat murah, dan ironisnya kita import kembali dengan nilai tambah yang begitu besar. Nah, oleh karena itu hal-hal inilah yang menurut kami sangat yakin bahwa seluruh program-program yang sudah kami janjikan kepada masyarakat itu secara berkala selama 5 tahun akan dapat kami capai satu persatu. Oke. Bapak-bapak sekalian dan Terika, dari tadi kita diskusi. Yang di belakang sana itu suaranya mewakili suara Tuhan loh. Belum bicara loh. Oh belum ya? Kalau gitu kasih kesempatan dulu ya. Saya akan coba lempar kepada, silakan dari sini ada Bapak atau Ibu yang mau menyampaikan aspirasi. Bapak atau Mas? Silakan. Silakan sini. Sini. Silakan. Ini biar masuk TV-nya lebih jelas nih. Duduk sini. Ini Jerman atau Brazil ya nih? Silakan. Lihat kamera. Silakan. Apa yang mau disampaikan kepada Presiden terpilih yang akan datang? Boleh. Ya, tadi mau menanyakan yang kata tadi. Sebentar, namanya siapa? Namanya Ivan Rivaldi. Ivan Gunawan? Siapa? Ivan Rivaldi. Ivan Valdi. Oke, Ivan Valdi. Silakan. Ya, tadi mau menanyakan juga yang kata tadi Bang Tantowi bilang juga, sebelum adanya pemilihan presiden ini pasti mengadakan kampanye-kampanye terlebih dahulu. Dan itu punya program kerja dan janji-janji yang disampaikan waktu saat kampanye. Dan biasanya orang tuh kalau udah janji terusan dia derajatnya udah naik akan lupa sama janji-janji itu. Dan sebelumnya juga biasanya dikibulin sama mantan pacar ya. Kayak gitu juga. Jadi harapannya seperti apa? Ayo dong. Ya, terus misalkan programnya itu sama janji-janjinya itu nggak ditepatin, kan pasti rakyat juga butuh janji itu dan perlu buktinya juga. Perlu bukti. Oke. Seandainya janji itu nggak Nggak usah grogi gitu. Kayaknya datang ke sini sama pacar nih. Yang mana sih pacarnya? Yang mana? Sama calon mertua. Cie, PDKT nih ya. Seandainya tuh kan jadi blank kan? Seandainya janji itu dilupain. Oke, tepuk tangan dulu. Jawabannya gitu. Teman-teman sekalian, walaupun menyampaikan pertanyaannya kurang sempurna, tapi kita harus apresiasi. Dan karena kita butuh tahu keberanian. maksudnya. Iya, kita tahu maksudnya. Tapi butuh keberanian loh untuk duduk di sini ya. Tepuk tangan. Ya. Oke, silakan kembali. Terika komentarin soal itu tadi. Terima kasih untuk pertanyaannya Ivan. Ya, ini kayaknya adanya Ucup nih. Barika fokus, pilpres ini. Saya jadinya hampir kambuh peran saya. Menjelang tengah malam begini nih ya. Lo kemana aja, Tong? Besok beken loh dia. Oke, Van, mantap. Iya. Jadi itu memang hal yang tentu kita harapkan, udahlah nggak usah dibohongin lagi rakyat. Kita yang sudah di DPR ini juga kebetulan bahwa ada kritik terhadap DPR, iya, tetapi tidak semua anggota DPR itu tidak bekerja. Dan alhamdulillah saya percaya Mas Tantowi dan kita sering menangani kasus TKI juga sama-sama gitu ya. Ada orang yang tetap komitmen pada apa yang dijanjikan dalam kampanye-kampanye itu ya. Saya tidak berani mencontohkan yang lain, tapi paling tidak kita berdua ini alhamdulillah kita bisa membuktikan bahwa janji kampanye itu bisa dijalankan. Janji kampanye itu bisa dijalankan dan kita tidak melakukan korupsi. Ya. Alhamdulillah, dan rakyat juga percaya memilih lagi, dan hal yang sama kami yakin juga akan terjadi dalam pemilihan presiden yang besok hari ini. Dan di penghujung segmen acara ini kita potong duluan, Kita yang menutup.
Kalau itu terjadi, besok kita nganggur semua nih. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan, ini situasi yang gembira, demokrasi yang gembira. Saya tetap bersahabat dengan Fadlizon, dengan Mas Tantowi gitu, dan kami berharap bahwa pendukung kedua belah pihak, apapun keputusannya esok, bukan berarti lalu akan terjadi disintegrasi. Jangan, ya kita sama-sama berjuang bahwa siapapun yang menang, kemenangan itu adalah kemenangan yang bermartabat, tanpa melakukan jangan closing intimidasi. statement dulu Teh. Sebentar, saya minta pendapat dari sana kan dulu. Habis itu baru satu-satu closing statement. Setuju ya? Gitu. Nah, tepuk tangan dulu dong. Kita ke sini dulu ya. Lagian ini narasumbernya nggak menghargai wasit ya. Ayo, Boleh? Ayo. Oke, di situ aja nggak apa-apa. Nanti kalau saya duduk situ bahaya nanti. Timbul gosip gitu di media. Sebutkan nama, kemudian dari mana, dan apa yang bisa diharapkan dari presiden kita. Atau ada yang mungkin ingin ditanyakan oleh boleh. tim ses yang hadir. Selamat malam, nama saya Birgita. Mungkin nggak ada yang perlu ditanyakan lagi, nggak ada yang perlu dikatakan lagi. Kalau buat aku, buat saya, ya pada intinya besok itu udah Pilpres. Kita harus bersemangat, semua juga udah disebutin tadi dengan Mbak Rike. Bahwa besok tuh kita harus bersemangat, jadi nggak ada yang golput buat teman-teman semua. Betul. Kita harus semangat, satu suara sangat berarti, siapapun pilihan kalian. Dan untuk janji-janji para capres dan cawapres itu juga dibantu oleh tim-timnya yang bukan mereka saja, jadi memang kita semua tuh bekerja sama, bahkan sampai ke rakyat-rakyatnya. Jadi oleh karena itu masih banyak juga mereka yang bingung di sana, belum punya surat pemilihan. Semoga surat suara. Jadi semoga besok walaupun mereka dengan modal KTP dan kartu keluarga, saya harapkan mereka masih bisa memilih. Itu aja sih. Kita tepuk tangan dulu untuk pemilih Indonesia. Terima kasih. Ini justru mengingatkan kepada kita, kita hampir lupa menyampaikan. Bagaimana yang statement, kan? Bagaimana yang belum punya surat undangan? Undangan buat besok. Sudah dikatakan berulang kali, pemirsa di rumah dimanapun berada, KTP itu bisa digunakan sesuai dengan tempat domisili Anda gitu. Tinggal Jadi, datang ke TPS, bawa KTP. Ya, jangan sampai tidak memilih. Oke, saya ke Bang Martin dulu deh. Kalau Teriken ntar dia tutup lagi. Silakan Bang Martin, mungkin harapan untuk Pilpres. Saya mengharapkan partisipasi rakyat tinggi juga sebagai pemilih yang cerdas. Tadi kita katakan janji-janji, ya kan? Tentu juga kita sebagai pemilih yang cerdas bisa menganalisa bagaimana janji-janji itu akan diwujudkan. Ya kalau orang, ini kan kayak orang pacaran ya. Kalau dia naksir berat juga janjinya banyak kan. Nah, kalau saya bilang, saya bilang tenang sayang, misalnya saya akan belikan kamu rumah yang besar. Atau saya cuman pendapatan saya nggak cukup, kan nggak mungkin juga. Artinya kalau kita menjanjikan pemberantasan korupsi, berarti juga cara kita mencapai kekuasaan juga cara yang bersih. Lalu kita mencari teman-teman yang juga bersih, juga cara kita berkampanye juga bersih, ya kan? Pengeluaran kita juga nggak terlalu banyak ketika berkampanye, sehingga bisa menjadi pemerintahan yang bersih. Itu satu contoh. Nah, jadi pemilihan cerdas tentu bisa menganalisa ini, dan itu yang saya harapkan, bahwa pemilu kita besok adalah pemilu yang berkualitas, diselenggarakan dengan baik, ya jauh dari segala potensi celah yang mungkin bisa membuat kecurigaan, sehingga kita tidak harus berlama-lama mendapatkan siapa presiden terpilih. Karena semakin lama kita mendapatkan siapa presiden terpilih, semakin capek juga kita di sini. Rakyat juga semakin curiga terus segala macam. Nah, saya pikir di situ poinnya, dan saya sangat yakin bahwa besok akan menjadi hari yang ceria, pesta demokrasi, kegembiraan buat semua rakyat Indonesia. Amin, mudah-mudahan begitu. Mas Tanto, closing statement sekaligus. Ya, kepada seluruh rakyat Indonesia. Besok sebelum pencoblosan ada pertandingan besar. Semifinal antara Jerman dengan Brazil. Ini saya pastikan bahwa pencinta bola, ya kita ini kan olahraga nomor 1 bola. Banyak rakyat Indonesia yang akan nonton.
Di Indonesia bagian barat saja pertandingan baru dimulai jam 3. Berarti kalau di ujung timur itu baru jam 5. Selesai. Mulai jam 5. Mulai jam 5. Kalau pertandingan itu normal, itu kan berhenti sampai jam 7. Kalau perpanjangan waktu plus penalti bisa sampai jam 8, ya. Jadi saya ingatkan bahwa boleh nonton bola, ya kan? Tapi jangan ketiduran. Nah, jadi pasang waker jam 9 atau jam 10 atau paling telat jam 11 bangun. Mas Tanto, ada satu cara. Apa? Karena teknologi sekarang itu bisa direkam. Ya. Jadi kalau kita rekam, kita nonton ulang di jam yang berbeda, mungkin tim unggulan kita menang di situ. Beda hasilnya. Ya. Jadi pesan saya begitu. Jadi nonton bola penting, tapi yang lebih penting adalah menggunakan hak untuk memilih. Karena besok itulah penentuan apabila saudara-saudara sekalian menginginkan seseorang yang bisa merubah Indonesia, bisa membangkitkan Indonesia, besoklah momennya. Jika itu lewat, maka harus nunggu 5 tahun lagi. ke depan. Terima kasih. Terima kasih Mas Tanto. Bang Fadli, silakan closing statement. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Tanto itu mewakili, tapi kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh rakyat Indonesia. Ini di saat-saat terakhir juga kepada seluruh elemen masyarakat dari kalangan tani, buruh, nelayan, pedagang pasar, guru, ya, dan seluruh elemen masyarakat yang ada, yang memang mereka adalah mayoritas dari profesi rakyat kita. Kita seperti ketahui, kita ingin masing-masing tentu saja punya niat yang baik, tetapi kami juga percaya bahwa yang kami dukung adalah pasangan yang bisa membawa kebangkitan bagi Indonesia. Tentu dipersilakan kepada masyarakat untuk memilih mana yang dipercaya, dan inilah yang saya kira akan menentukan nasib mungkin tidak hanya 5 tahun, tapi dampaknya bisa 50 tahun ke depan gitu ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bang Fadli. Sekalian Sama seperti yang Mas Fadli katakan, terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, kawan-kawan relawan ya, dari buruh, petani, nelayan, pedagang kaki lima, para pedagang pasar tradisional, dan kemudian para petani termasuk petani tembakau, dan juga tenaga kesehatan apapun profesinya, para buruh termasuk buruh di BUMN yang kita sedang berjuang keras untuk memperbaiki status kerjanya agar tidak outsourcing atau kontrak seumur hidup ya. Kontraktor enak, tapi kalau status kontrak kerja itu nggak enak. Nah, kemudian juga berbagai pihak yang telah begitu sukacita membantu kami, para pelajar, mahasiswa, dan juga para pengusaha yang punya komitmen untuk membangkitkan Indonesia, punya kekuatan dalam industri nasionalnya. Terima kasih, ini momen yang luar biasa atas nama pasangan calon kami, Pak Jokowi dan Pak JK. Kita didukung oleh begitu banyak rakyat, dan insya Allah dukungan dan sumbangan juga doa ini akan membuat langkah kami ketika terpilih nanti tentu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan esok hari sekali lagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, bukan hanya memilih, tetapi kawal sampai selesai suara penghitungan. Sekali lagi, suara rakyat hanya bisa dijaga oleh rakyat itu sendiri. Tidak ada yang lain yang bisa menjaga kecuali rakyat. Karena saksi jumlahnya pasti kurang. Seluruh Indonesia. Ya. Tapi kalau rakyat memonitor, mengawasi, kami yakin kecurangan apapun, laporkan, sudah punya handphone, ya, direkam, naikkan ke media sosial. Selain dilaporkan, ini akan menjadi bukti konkret. Kumpulkan semua barang bukti, manakala kami siap menang, siap kalah, tetapi tentu kami sangat menghargai bahwa kemenangan yang terjadi adalah sebuah kemenangan yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Indonesia. Terima kasih. Oke, Faye, ini nggak terasa paruh pertama dari dialog kita. Saya harus masak, sahur. Maksudnya setelah ini kan kita akan memberikan kesempatan buat Terike nyiapin sahur ya kan di rumah. Jadi Mas Tantowi di sini. Saya tuh kalau sahur selalu ngawal istri saya. Bantuin masak juga. Pemirsa nggak tahu loh politisi bantuin makan. Yang penting itu sahur, kalau pilpres nomor 2.
nggak boleh kampanye. Itu kan betul. Iya betul. Oke baik. Terima kasih. Terima kasih Terika ya, Bang Martin, Bang Fadli. Dan mohon maaf kalau selama masa kampanye ini banyak hal yang tidak menyenangkan untuk rakyat yang mungkin terganggu. Oke. Ini juga momentum bulan suci Ramadan, kita tentu saling memaafkan ya. Dan ini adalah momentum yang terbaik kita untuk mensucikan hati dan memilih pemimpin kita di masa Amin. depan. Baik. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di studio, tepuk tangan ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dan inilah akhir jumpa kita. Oke, Salaman, pemirsa, salaman. ya. Sampai ketemu lagi pemirsa. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Bang Martin. Terima kasih. Mas Tantowi, terima kasih.